Wanita mengendarai mobil dengan fitur otomatis melintas. Saat di depan gerbang sekolah, dia menyadari rem belum. Dia melihat di depan banyak siswa yang sedang menyeberang jalan. Pacar di kursi penumpang masih mengatakan bahwa mobil ini akan berhenti otomatis, memintanya untuk tidak panik. Namun anak wanita itu kebetulan melihat ibunya mengendarai mobil. Dia dengan senang berlari ke tengah jalan menunggu ibunya. Namun tiba-tiba ada suara keras. Gadis kecil itu terpental puluhan meter jauhnya. Bahkan sepatunya terpental. Wanita itu keluar mobil dan melihat ternyata itu adalah putrinya. Dengan rasa sakit hati, dia berlari untuk memeriksa kondisinya. Untungnya, putrinya tidak mengalami luka luar. Tiba-tiba pacarnya keluar dari mobil sambil menggendong putrinya. Dia juga mengatakan bahwa saat rem blong tadi, kepala Xiaoyu terbentur sampai berdarah. Dia menyuruh wanita itu segera membawa Xiaoyu ke rumah sakit. Melihat putrinya tidak berdarah, wanita itu langsung memberitahunya. Kamu bertahan sedikit lagi, oke? Luka Xiaoyu lebih parah. Mama harus pergi dulu untuk merawatnya. Putrinya berkata bahwa dia sangat kesakitan. Tapi sang ibu masih mengira dia sedang berbohong. Tanpa menoleh ke belakang, dia langsung membawa putri pacarnya ke rumah sakit. Dia meninggalkan putri kandungnya begitu saja di jalan. Pacarnya bahkan menghiburnya dengan berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Katanya, ada begitu banyak orang di sekitar yang pasti akan membawanya ke pinggir jalan. Mendengar ucapan pacarnya, dia baru merasa tenang. Lalu dia pergi dari sana bersama mereka. Tapi tepat setelah dia pergi, gadis kecil itu pingsan karena kesakitan. Tidak lama kemudian, ayahnya yang bekerja sebagai pengantar paket tiba. Dia melihat putrinya tergeletak pingsan di jalan. Chen Fan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada putrinya. Tapi orang-orang di sekitar berkata, anak ini benar-benar malang. Ya, dia ditabrak oleh ibu kandungnya sendiri. Tidak ada yang peduli. Chen Fan bahkan berpikir mereka hanya mengada-ada. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lebih jauh. Dia segera menggendong putrinya ke rumah sakit. Saat putrinya sedang dioperasi, Chen Fan menghubungi istrinya, Chulin, memberitahu bahwa putri mereka mengalami kecelakaan mobil. Memintanya segera datang. Namun, Chulin mengatakan itu bukan masalah besar. Selain itu, dia sedang melakukan pemeriksaan kesehatan untuk Xiaoyu. Setelah berkata demikian, dia langsung menutup telepon. Tiba-tiba dokter dari ruang operasi keluar. Dia memberitahu Chen Fan bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Karena setelah kecelakaan, organ dalam anaknya pecah. Ditambah lagi terlalu banyak waktu yang terbuang. Sebelum dokter selesai bicara, Chen Fan sudah tahu hasilnya. Dia langsung terduduk lemas di kursi. Tidak percaya pada apa yang dokter katakan. Hari ini adalah hari ulang tahun putrinya. Bagaimana bisa dia tiba-tiba pergi begitu saja? Chen Fan berlutut kepada dokter, memohon agar dia memikirkan cara lain. Namun, dokter tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meminta Chen Fan masuk untuk melihat putrinya sebelum meninggal. Saat ini, kehidupan putrinya sudah memasuki detik-detik terakhir. Melihat ayahnya datang, anak perempuan bilang kangen ibunya. Chen Fan berpikir istrinya seharusnya ada di rumah sakit. Dia baru saja lari keluar untuk mencari, lalu melihat Chulin bersama pria licik. Tanpa berpikir panjang, Chen Fan langsung meninju. Tang-tang tertabrak mobil. Kamu masih ada mood menemani cinta pertamamu? Sudahlah. Bukannya Tang-tang baik-baik saja? Bahkan tidak ada darah. Aku ada di tempat kejadian. Mana mungkin aku tidak tahu. Chen Fan tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan orang-orang di jalan itu benar. Tapi sebelum dia sempat mengurus semuanya dengan istrinya, Chulin malah memintanya untuk meminta maaf kepada pria licik itu. Bahkan berkata bahwa dia adalah wakil direktur perusahaan besar. Kamu, seorang pengantar makanan, bagaimana berani menyentuhnya? Tiba-tiba dokter barusan menelepon dan memberitahu Chen Fan bahwa anak perempuannya sudah kritis. Dia segera menarik Chulin untuk melihat anak mereka. Tidak disangka, Chulin malah menunjuk hidungnya, memberitahunya untuk tidak menggunakan anak mereka untuk mengikat dirinya. Chulin berpikir ini adalah upaya Chen Fan untuk membuatnya berpisah dari pria licik itu. Jadi, mereka menggunakan keselamatan anak untuk menipunya. Setelah berbicara, dia dan pria licik itu pergi dari sini. Chen Fan segera berlari kembali ke ruang gawat darurat. Tang-tang menangis dan bertanya apakah dia membuat ibunya marah. Makanya ibunya tidak datang menjenguknya. Nanti, ayah dan ibu bisa punya anak yang lebih penurut. Anak yang lebih penurut, kan? Tapi jangan lupakan aku, Tang-tang. Dia sudah tahu bahwa dirinya tidak akan bertahan. Dia berbicara sambil mengeluarkan foto keluarga. Dulu, ibu selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk berfoto. Jadi, dia sendiri yang menggambar sebuah foto keluarga. Pada saat ini, Chen Fan sudah menangis tersedu-sedu. Melihat putrinya, suaranya semakin lemah. Dokter di sampingnya juga meneteskan air mata. Tidak lama kemudian, gadis kecil itu benar-benar meninggalkan dunia ini. Chen Fan menangis dan berkata semua ini salahnya. Ayah yang berdiri di sampingnya mengatakan kepadanya, dulu saya berkali-kali mencoba meyakinkanmu untuk meninggalkan wanita itu. Namun kamu tetap keras kepala. Hingga akhirnya ini menjadi hasilnya hari ini. Ternyata ayah Chen Fan adalah orang terkaya. Beberapa tahun lalu, demi bersama Chulin, ia rela berpisah dengan ayahnya dan mengandalkan pengantaran paket untuk menghidupi Chulin dan anaknya. Tapi ia sama sekali tidak menyangka bahwa Chulin dapat menjadi orang seperti ini.
Chen Fan berlutut di hadapan ayahnya untuk meminta maaf. Ia bahkan berjanji kepada ayahnya bahwa ia siap kembali ke keluarga. Ayahnya sudah menunggu momen ini begitu lama. Tidak lama kemudian, dokter memberikan Chen Fan surat kematian. Saat ia sedang menandatangani dokumen itu, ia kebetulan melihat Chulin sedang merawat anak perempuan pria licik itu. Kali ini, ia tidak terlihat emosional. Sebaliknya, Chulin yang melihatnya, berdiri sendiri di sini tanpa merawat anaknya. Lalu ia berjalan menghampirinya dan memarahinya habis-habisan. Bahkan ia berkata bahwa Tang Tang pasti merasa sangat kesepian di ruang rawat. Mendengar itu, Chen Fan berdiri dan dengan tenang berkata padanya, "Chulin, kita bercerai saja." Chulin sangat senang mendengarnya. Dia sudah lama berharap bisa bercerai dengan Chen Fan. Dengan begitu, dia bisa menikahi pria licik yang menjadi wakil direktur perusahaan besar. Tapi dia punya satu permintaan. Jika bercerai, hak asuh anak perempuan harus diberikan kepadanya. Setelah mengatakan itu, dia pun meninggalkan tempat tersebut. Dokter yang berada di dekatnya tidak bisa lagi menahan diri. Dia bertanya kepada Chen Fan apakah dia membutuhkan dukungan finansial. Jika memang membutuhkan, dia bersedia membantunya tanpa syarat. Namun, tiba-tiba ada sekelompok orang memakai kacamata hitam yang berlari mendekat. Mereka menyambut sang tuan muda kembali ke rumah. Hari pemakaman putri Chen Fan pun segera tiba. Chen Fan tidak memberitahu Chulin. Namun, semua orang berpengaruh di kota hadir. Dapat diundang ke pemakaman keluarga Chen, sang konglomerat terkaya, adalah sebuah kehormatan. Yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal. Selain itu, semua orang mengetahui bahwa sang konglomerat telah menyebarkan kabar bahwa identitas pewaris keluarga Chen akan diumumkan di pemakaman tersebut. Namun, saat itu di tengah jalan, Chulin sedang pergi ke pemakaman bersama pria licik. Karena pria licik adalah wakil direktur cabang perusahaan keluarga Chen. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan undangan pemakaman keluarga Chen. Jadi, pria licik membawa Chulin untuk membuka wawasan. Tiba-tiba, Chulin teringat harus menemui putrinya hari ini. Maka dia menelepon Chen Fan. "Chen Fan, tolong beritahu Tang Tang. Hari ini aku akan menemani Zheng Hui untuk menghadiri pemakaman yang penting. Jadi aku tidak bisa menemuinya. Terserah kamu. Tenang saja. Hadiah untuk Tang Tang sudah aku beli. Besok aku akan benar-benar menebus kesalahan kepadanya." "Tidak perlu. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi." Halo. Ah, anakku. Jangan pedulikan orang itu lagi. Hari ini kita akan menghadiri pemakaman keluarga Chen dengan standar tertinggi di Hangzhou. Kabarnya, dia pernah membawa kejayaan bagi keluarga Chen. Tetapi demi seorang wanita, dia menyembunyikan identitasnya dan meninggalkan keluarganya. Benar, dia telah kembali. Ini juga akan menjadi orang besar yang menguasai nadi kehidupan seluruh kota Hangzhou. Tokoh besar. Chen Fan